Salam sejahtera pemirsa sekalian, keluarga Indonesia yang diberkati Tuhan di mana saja Anda saat ini. Selamat datang kembali di dalam acara Keuangan Keluarga. Saudaraku, kita kembali melanjutkan seri tentang financial lacking atau hidup dalam kekurangan. Dan untuk membahas topik ini, seperti biasa kita sudah bersama-sama dengan hamba Tuhan, Bapak Max E. Makahinda MBA, seorang praktisi keuangan selama 35 tahun. Dan tentu sangat berkompeten membagi tentang pengalaman pribadi beliau, bahkan di dalam pengalaman rohani menelusuri firman Tuhan. Kita langsung saja menyapa. Shalom Pak Max. Shalom. Terima kasih Pak Max waktunya yang sudah diberikan kepada kita dan pemirsa sekalian. Untuk episode kali ini kita membahas tentang penyebab daripada financial lacking, antara lain adalah dengan mempersalahkan diri. Ya, atau self-condemnation. Mari saya undang pemirsa sekalian untuk membuka di dalam firman Tuhan Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian kita baca ayat yang lain terdapat dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara pemirsa, self-condemnation atau mempersalahkan diri adalah salah satu penyebab daripada kita mengalami kekurangan dalam soal financial, dalam soal keuangan. Tetapi sebelum kita lanjut dalam diskusi, saya ingin bertanya kepada Pak Max, apa problema yang orang hadapi saat ini dalam hal financial lacking? Apa hasilnya apa? Apa akibatnya? Ya, ini adalah pergumulan orang berulang-ulang saya bilang sampai dunia kiamat. Bergumul di dalam keuangan. Kekurangan. Ini akibatnya hidup kita susah. Akibatnya kita tidak bisa bantu orang lain. Kita tidak bisa bantu orang yang lemah. Kalau kita di orang percaya, di Kristen, kita mesti bantu orang lain. Pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku telanjang, pada waktu aku tidak punya tempat, kita mesti bantu mereka. Nah, kalau kita financial lacking, kita hidup dalam kekurangan, bagaimana kita bisa bantu mereka? Lebih-lebih lagi, saking parahnya financial lacking atau hidup dalam kekurangan ini, kita mesti pinjam uang. Kalau kita masih bisa bayar kembali, somehow gitu, somewhere, dengan usaha apa gitu, masih tidak apa-apa. Tapi karena memang betul-betul kekurangan, tidak mampu bayar. Jadi malu hidup. Jadi ketemu sama orang seakan-akan ya nggak ada apa-apa gitu. Padahal udah 3 tahun itu utangnya. Dia habis sendiri. Nah ini masalah besar sekali. Dan masalah ini orang Kristen seharusnya tidak begitu. Ya, benar. Kan sudah diberkati. Yesus sudah mati buat kita, diberkati di bumi, diberkati di sorga. Haleluya. Tapi faktanya banyak juga umat Tuhan yang terbelit dalam kondisi financial lacking. Apalagi kalau dia terbelit di dalam hutang. Apalagi hidup di Jakarta. Tanda tangan kredit card tuh gampang sekali. Orang nawarin kredit card tuh banyak. Tanda tangan sih gampang. Gesek sih gampang. Bayarnya itu. Nah, kalau sudah financial lacking terus nggak bisa bayar. Terus debt collector datang di rumah. Lempar barang ke sana kemari. Ini real situation yang terjadi di kota-kota besar. Anak-anak pada melongo. Hidup sedih terus. Dan tentu kita tidak ingin agar kondisi kita dalam financial lacking. Betul. Apalagi sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah minta. Sekarang bagaimana? Karena kita tadi sudah sebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah kita mempersalahkan diri. Ya. Dalam hal apa kita mempersalahkan diri sehingga membuat kita dalam kondisi financial lacking? Kita ini kan manusia. Belum sempurna. Ya. Manusia berdosa. Masih hidup dalam tubuh yang berdosa. Itu Roma 14 ayat 23 bilang begini. Segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kapan kita lolos dari dosa? Kan gak pernah.
Nah, bagaimana ini hubungannya dengan financial lacking, mempersalahkan diri sendiri? Ada kalanya kalau kita bikin salah, kita merasa itu kita dikutuk oleh Tuhan. Ada perasaan kita sedang dihukum. Padahal, kalau baca ayat tadi, kan sudah tidak ada. Coba Roma 8 ayat 1. Kita baca kembali Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Tapi yang kejadian adalah ada orang yang merasa dirinya dihukum. Hanya dia ada yang Tuhan yang tahu dia ada bikin apa. Sampai dia merasa dia dihukum. Sampai dia merasa dia dikutuk. Padahal ayat tadi sudah dibaca, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah mengambil kutuk itu dari kita. Tapi, apa tadi punya istilah kalau paradigma? Cara pandang. Cara pandang. Cara pandang ini yang dimana kita tidak terlepas dari dosa. Namanya juga manusia berdosa. Kita merasa Tuhan lagi lihat kita. Tuhan lagi hukum kita. Dosis lebih tinggi. Tuhan lagi kutuk kita. Entah Tuhan lagi hukum karir kita. Entah Tuhan lagi kutuk karir kita. Entah Tuhan lagi hukum usaha kita. Entah Tuhan lagi hukum keluarga kita. Begitu sakit yang bagaimana? Ini hukuman Tuhan. Begitu sakit yang bagaimana? Ini kutuk Tuhan. Begitu ada malapetaka, ada musibah, ini kutuk Tuhan. Nah, ini paradigma ini membuat kita tidak bisa bekerja dengan maksimum productivity. Tidak bisa optimal. Ini bisa menyebabkan financial lacking. Kerja nanti masuknya terlambat. Motivasi sudah menurun. Extreme case lama-lama PHK. Nah kalau sudah PHK kan financial lacking. Nah yang kita mau bilang lewat pembicaraan ini adalah, hey, Tuhan Yesus sudah mati. Saya tidak bilang pergilah berdosa nggak apa-apa Tuhan Yesus sudah bayar. Tidak, saya tidak bilang begitu. Saya mau bilang, kalaupun sampai ada berbuat salah, don't worry. Tuhan Yesus coba 1 Yohanes 2:1. 1 Yohanes 2:1. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Jangan berdosa. Tapi kalau sampai toh berdosa, ada Tuhan Yesus. Oh Mas, kalau begitu dengan ayat ini kita pergi berdosa. Saya nggak bilang begitu. Justru dengan ayat ini kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia bilang, jangan berdosa. Tapi kalau sampai berdosa, ada Tuhan Yesus. Dia ambil itu kutuk, dia ambil itu hukuman. Nah, orang sampai financial lacking, kerjanya tidak termotivasi karena guilty feeling. Rasa bersalah. Wah, Tuhan sudah marah ini. Saya udah dihukum ini sama Tuhan. Saya udah dikutuk. Makanya belakangan ini bisnis saya begini. Makanya belakangan ini gak heran karir saya seperti ini. Makin menurun. Nah kalau paradigmanya seperti begitu kan sebagaimana yang kau percaya terjadilah kepadamu kan. Man is what he thinks all day long. Nah lewat pembicaraan ini kita mau cabut paradigma itu. Tidak. Kutukmu sudah diambil oleh Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Penghukumanmu sudah diambil. Nah apa dengan begitu kita pergi bebas berdosa? Tidak. Justru karena kita melihat Yesus sudah ambil kutuk. Yesus sudah ambil penghukuman. Luar biasa, Yesus sayang sekali sama saya. Then I fall in love with him. Haleluya. Jadi jatuh cinta sama dia. Bukan untuk pergi berdosa. The power of love. If you love me, follow my commandment. Jika engkau mengasihi aku, turutlah perintahku. Nah jadi, jangan pernah merasa sebagai orang percaya bahwa engkau sedang dihukum Tuhan. Enggak ada. Itu sebelum Yesus mati. Pungut kayu bakar. Hari Sabat, hukum, lu tari dengan batu. Sesudah Yesus mati gak ada begitu-begitu. Tapi bukan berarti terus kita pergi. Coba Galatia 5:13. Bukan berarti terus kita pergi berbuat dosa. Seenaknya tidak.
Nah, Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sudah merdeka. Yesus sudah bayar. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau sampai berbuat dosa, ada Tuhan Yesus. Coba Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah, kasih karunia Berlimpah-limpah. Kasih karunia lebih besar dari dosa. Kasih karunia telan dosa. Dosa tidak pernah bisa mengalahkan kasih karunia. Kasih karunia kalahkan dosa. Karena kasih karunia Yesus Kristus lebih besar dari dosa. Dosa bertambah, kasih karunia melimpah. Dosa 100, kasih karunia 1 juta. Bukan 1000. Kalau 1000 belum melimpah. Dosa 1000, kasih karunia 1 miliar. Kasih karunia akan telan dosa. Dosa tidak pernah bisa menelan kasih karunia. Haleluya. Karena kasih karunia adalah Yesus Kristus. Nah, apa itu berarti kita pergi berdosa? Oh enggak. Tuhan Yesus sudah bayar. Justru dengan melihat ini kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Coba Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kalau saya nih sampai di sorga, saya tanya sama Tuhan. Tahun 2004 saya ada bikin dosa. Tuhan ingat gak? Terus dia bilang, yang mana tuh Max? Terus saya bilang, sedangkan saya manusia aja Tuhan ingat, masa Tuhan gak ingat? Langsung Tuhan bilang, masa kamu lupa saya tulis di Ibrani 8:12? Aku tidak akan pernah mengingat dosamu lagi. And the Lord mean it. Dia akan gak ingat. Kenapa dia gak ingat? Karena dosa saya sudah dihukum di tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Hakim di dunia aja gak hukum 2 kali dosa. Apalagi hakim di sorga. Dosa saya sudah dihukum di tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Masa mau dihukum lagi ke saya? Keadilan Tuhan yang membuat saya tidak dihukum lagi. Roma 8 ayat 1. Dan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus. Kenapa? Karena penghukuman saya sampai saya mati. Dosa yang saya buat nanti sampai saya mati. 2000 tahun lalu sudah dihukum di tubuh Kristus. Lunas. Malah overpayment. Dosa saya 100. Tuhan Yesus bayar 1 miliar. Talebe-lebe orang Manado bilang. Haleluya. Coba Roma 4 ayat 8. Roma 4 ayat 8. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bagaimana mau diperhitungkan? Orang Kristen kesalahan dia sudah Tuhan perhitungkan di tubuh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Masa hitung 2 kali? Kesalahan yang sama tidak bisa dihitung 2 kali. Waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, kesalahan kita itu sudah dibayar. Sudah dihitung di tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Sampai Bapa meninggalkan Kristus. Sampai Kristus harus berseru, Allahku Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Hampir barangkali Bapa menjawab, karena engkau sedang memikul dosa dunia. Aku tidak mau melihat engkau ketinggalkan engkau. Sudah dibayar semua. Jadi kenapa mesti merasa bersalah? Sehingga mengganggu pekerjaan. Yang membuat financial lacking atau hidup dalam apa? Kekurangan. Saya tidak bilang bahwa you go and sin. Enggak. Yang saya mau bilang adalah inilah kasih Allah yang tak terbatas itu yang akan membuat engkau fall in love with him. Jatuh cinta kepadanya. Luar biasa itu Tuhan punya sayang. Amin. Coba lihat Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu,
tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia masuk ke tempat yang kudus, bukan bawa darah domba jantan, bukan. Bawa darah dombanya sendiri. Kalau bawa darah domba jantan, itu cuma pengampunan untuk 1 tahun. Hari Grafira tahun berikut, bawa lagi darah. Jadi kalau darah domba jantan, cuman berlaku pengampunan 1 tahun. Tahun depan, bawa lagi. Tahun depan, bawa lagi. 10 tahun kali bawa. Tapi yang dia bawa, darah dia sendiri. Berapa tahun itu? Berlaku pengampunan. Eternal redemption. Selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Makanya saya mau bilang, don't worry, you are not condemned anymore because your sin has been condemned on the body of Jesus Christ 2000 years ago. Yang saya mau bilang, jangan takut, jangan pernah merasa sedang dihukum, sedang dikutuk, Tuhan sedang marah. Tidak, murka Tuhan sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu kepada Yesus Kristus. Kalau engkau percaya kepadanya, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk. Bekerjalah, jangan pernah merasa dihukum, jangan pernah merasa dikutuk. Mengerti? Haleluya. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah ambil semua itu. Nah, kalau Yei ada perasaan seperti ini, bahwa saya tidak dikutuk, saya tidak dihukum, malah saya diberkati karena Yesus Kristus. Luar biasa cara pandang ini, efeknya dalam produktivitas di tempat kerja. First class. Dan financial lacking, hidup dalam kekurangan akan jauh. Karena paradigmanya lain. Coba yuk bayangkan orang masuk kerja, rasa kayak dihukum. Rasa kayak dikutuk. Ini kedengarannya lucu. Tapi masih ada orang percaya yang merasa setelah dia berbuat sesuatu, saya sedang dihukum Tuhan. Saya sedang dikutuk Tuhan. Dan apa Tuhan bilang? Sebagaimana yang kau percaya, terjadilah kepadamu. Jadi kalau kau percaya sedang dihukum, kau percaya sedang dikutuk, ya sudah. Hukuman datang, kutuk datang. Orang Manado bilang, soe terus. Sial terus. Sial terus. Nah ada yang mungkin dari perspektif hukuman, ada yang mengatakan bahwa dengan merasa bahwa dia itu dihukum, mendapat ganjaran, itu memberi kesempatan bagi dia untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Apakah bagaimana hal itu berlaku? Atau memang tidak berlaku sama sekali? Kalau itu once in a while bisa. Namanya manusia berdosa. Datang kepada Tuhan aja mesti ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44, nggak usah baca. Apalagi lewat hukuman, terus dia bertobat. Tuhan mau kita bertobat tuh bukan lewat hukuman, bukan lewat ancaman. Tuhan mau kita bertobat tuh karena melihat kasih sayang Tuhan kepada kita. Bukti kasih sayang, Jesus hung on the cross. Apalagi yang you mau untuk buktikan sayangnya Tuhan. Apalagi gift yang bisa lebih besar daripada dia kasih anaknya tergantung di kayu salib. Haleluya. Saya mau sebutkan kalimat itu saja sudah luar biasa. Tuhan mau kasih apa lagi supaya Yei percaya bahwa dia sayang sekali kepadamu yang telah menerima anaknya sebagai juru selamat pribadi. Haleluya. Amin. Jadi pergilah bekerja untuk menghindari financial lacking. Jangan pernah merasa sedang dihukum, sedang dikutuk. Tidak ada. Tidak ada itu. Mungkin dari sisi lain nih Pak Max. Ya. Memang seseorang bisa saja tidak merasa dia dihukum, tidak merasa dia kena kutuk, tapi dia merasa tidak layak. Nah, itu dia merasa tidak mampu. Mungkin ada yang dia sudah perbuat yang berkontribusi kepada ketidakmampuan dia. Artinya, memang dia pantas dapat jabatan itu karena memang dia pintar. Oh, dia memang pantas karena dia cantik. Oh, memang dia karena dia lebih tinggi, lebih wajahnya. Jadi dia merasa bahwa keterbatasan dari dirinya sendiri. Iya. Bagaimana dengan hal ini? Itu anak-anak Tuhan itu punya beberapa mentalitas
Dan salah satu mentalitasnya itu saya bisa. Ini Through Christ who strengthen me. Nggak ada urusan sama IQ. Nggak ada urusan sama EQ, emotional quotient, intellectual quotient. Nggak. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya punya teman ya, di Unai. Biasa-biasa saja. Saya nggak usah sebut namanya, nggak enak. Dia itu baru kemarin saya ajarin advanced accounting. Hari ini mau ujian, Max, tolong ajarin lagi ini dong. Lah, kan baru kemarin aku bilang, udah lupa. Terus saya ajarin. You tahu nggak dia tamat pas-pasan? You tahu nggak 10 tahun kemudian, berapa tahun kemudian? Dia jadi direktur di salah satu perusahaan BUMN terbesar dan cash rich company di Jakarta. Direktur dari begini sampai naik paling atas. Biasa-biasa saja. Kalau Max Makahinda yang duduk di situ, orang kan bilang, ya dia kan Dean List. Tapi dia yang duduk di situ, orang pada melongo. Itulah mentalitas anak Tuhan. Saya bisa melakukan apa saja melalui Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Max Terima atas bincang-bincang yang sungguh menguatkan dan memperkaya kita, di mana melalui pelajaran ini kita semua dikuatkan di dalam iman, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anggota keluarga, apakah Anda sebagai orang tua atau anak muda, saya percaya dengan menerima kasih Kristus kita semua boleh menjadi orang-orang yang menang. Saudara pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga Pak Max sudah membagi waktu bersama dengan kita. Jangan lupa terus nantikan acara-acara dalam episode Keuangan Keluarga, dan bila mana saudara punya pergumulan, saudara punya pertanyaan, hubungi nomor telepon atau email yang ada di depan layar kaca Anda. Dan kita mengakhiri perjumpaan kali ini, dan seperti biasa Pak Max kami minta untuk berdoa. Bapa di surga, puji syukur kepadamu Tuhan, pencipta alam semesta, Khalik kami, karena Yesus Kristus yang Engkau berikan untuk menebus kami dari dunia ini berpindah ke sorga. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan untuk berbincang-bincang mengenai pengampunan-Mu yang luar biasa itu. Mengenai penghukuman dan kutuk yang telah diambil seluruhnya oleh penebus kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami bisa pergi bekerja tanpa merasa dihukum, tanpa merasa tidak layak, tanpa merasa dikutuk. Dan dengan demikian kami bisa bekerja dengan baik dan kami tidak akan mengalami financial lacking atau hidup dalam kekurangan. Tetapi kami hidup cukup, malah berkelebihan untuk membantu orang lain yang lemah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu telah memeteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.